wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Saadah, dosen Program Studi Oceanografi Universitas Hang Tuah, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Biologi Terapan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi oceanografi. Nah, kuliah Biologi Terapan ini berbobot 2 SKS yang dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 7.50 sampai dengan 8.40 waktu Indonesia bagian Barat. Deskripsi singkat mata kuliah Biologi Terapan adalah mata kuliah ini membahas tentang aspek biologis dan ekologis lingkungan laut sebagai sumber daya hayati yang meliputi biologi organisme yang hidup di laut secara umum berdasarkan karakteristik dan kelangsungan hidup organisme dalam zona ekologi. Bahan kajian atau materi pembelajaran secara garis besar yang diajarkan adalah pertama, pendahuluan, yang kedua, aspek biologis dan ekologis perairan laut, yang ketiga, tumbuhan dan hewan laut, yang keempat, daur biogeokimia dan produktivitas primer, yang kelima, dampak kegiatan manusia terhadap laut. Pustaka yang dipakai pada mata kuliah ini ada dua, yaitu yang pustaka utama ada 7 poin, yaitu dari Pengen, dari Dahuri, dari Engelis, Kadi, Bacon, Romi Mohtarto, dan Sugiarto. Sedangkan untuk yang pustaka pendukung, yang pertama dari Huta Barat, S. Evans, kemudian dari Odum, yang terakhir, yang ketiga, yaitu jurnal-jurnal yang terkait dengan biologi laut atau biologi terapan. Untuk strategi perkuliahan ini diupayakan penyajian materinya secara visual, sehingga diharapkan mahasiswa mampu lebih cepat dalam penyerapan informasi yang disampaikan oleh pengajar. Untuk bentuk pengajarannya, kuliah tatap muka secara daring. Jadi pada saat daring, video wajib on, video mahasiswa wajib on atau on kamera. Kemudian ada tugas dan juga ada kuis. Selama perkuliahan akan diberikan tugas sesuai dengan pokok bahasan. Tugas bisa dikerjakan secara take home, baik untuk tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian setiap tugas akan diberikan kepada mahasiswa setelah jam perkuliahan selesai. Dan kuis akan dilakukan atau dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Hal ini dimungkinkan agar mahasiswa lebih siap dalam mengikuti mata kuliah ini. Untuk indikator kinerja, skor, dan juga grade sesuai dengan yang tertera pada slide ini, jika ingin mendapatkan skor lebih dari 81, maka indikator kerja pada saat menyusun makalah maupun menyusun presentasi itu harus ide, harus jelas, kemudian inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cakupan yang luas. Untuk penilaian di sini dijabarkan ada nilai angka dan juga nilai huruf. Jika mahasiswa menginginkan nilai A, maka nilai angkanya harus lebih dari 80. Di atas 80, maka nilainya akan A. Tetapi kalau misalnya nilainya hanya 74 atau 75, berarti nilai hurufnya nanti nilai B+, seperti itu. Nah, demikian deskripsi singkat yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah Biologi Terapan. Setelah ini, saya akan menampilkan contoh dari pelaksanaan perkuliahan mata kuliah Biologi Terapan. Selamat menikmati, selamat menonton, dan terima kasih. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semuanya pada sehat? Alhamdulillah sehat. Tuhan sehat, Ibu. Ya, mungkin kuliah
siap mengikuti kuliah? Siap, Bu. Siap. Sudah pada mandi semuanya ya? Siap, sudah, Bu. Siap, sudah, Bu. Langsung saya share screen saja materinya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan lamun atau yang disebut dengan sigres. Oke, kalau kemarin yang sudah mengerjakan tugasnya pasti tahu ya. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan lamun? Jadi lamun itu termasuk tumbuhan berbunga, Angiospermae, yang mampu beradaptasi secara penuh di perairan bersalinitas cukup tinggi dan hidup terbenam di dalam air. Kalau kemarin kita belajar terkait dengan mangrove itu kan di daerah yang pasang surut, sama-sama bisa beradaptasi dengan salinitas yang cukup tinggi kalau mangrove di area pasang surut, sedangkan kalau lamun ini harus terbenam di dalam air. Sama halnya dengan rumput laut, gitu ya. Nah, ini gambar dari lamunnya itu sendiri, atau disebut dengan sigres. Jadi bagian-bagian dari lamun itu ada batang, daun, seludang daun tuh apa ini ya, yang kayak kulit gitu loh, yang kayak berbuku-buku. Kemudian rimpang ini disebut juga dengan rhizome, dan biasanya ditumbuhi dengan akar pada bagian rimpang. Nah, untuk daun dari lamun itu bentuknya seperti ini, memanjang seperti pita, tapi ada juga yang bentuknya oval, tergantung dari masing-masing spesiesnya. Nanti di belakang kita bahas. Oke, kira-kira apa yang dimaksud dengan padang lamun? Kalau misalnya ada gambar seperti ini, tadi kan kita sudah berbicara terkait dengan lamun, pengertian lamun itu apa saja. Kemudian kalau ada gambar seperti ini, padang lamun itu kira-kira apa? Mungkin sekumpulan lamun di suatu tempat. Sekumpulan lamun di suatu tempat. Oke, ada lagi? Wilayah lautan yang didominasi tumbuhan lamun ya, Bu, mungkin. Gimana? Wilayah lautan yang didominasi tumbuhan lamun. Wilayah lautan yang didominasi tumbuhan lamun. Oke. Tadi ada kata-kata sekumpulan. Sekarang wilayah yang ditumbuhi dengan lamun. Nah, itu kalau misalnya ada kata-kata seperti itu, kira-kira satu jenis ajakah atau beberapa jenis yang ada di situ? Beberapa jenis, Ibu. Beberapa jenis. Jadi padang lamun, ini ada gambar lagi nih terkait dengan padang lamun. Padang lamun adalah hamparan. Jadi tadi hamparan itu apa ya? Suatu lokasi yang luas seperti itu, kemudian ditumbuhin oleh vegetasi lamun. Maaf, saya masih ingat mangrove terus. Vegetasi lamun yang menutupi suatu area pesisir atau laut dangkal yang terbentuk oleh satu jenis lamun atau lebih. Jadi tidak hanya satu jenis saja ya, bisa berbagai macam jenis lamun yang ada di situ. Dan dengan kerapatan tanaman yang padat maupun jarang. Jadi entah itu nanti kerapatannya padat atau kerapatannya jarang, itu tetap disebut dengan padang lamun gitu. Jadi nanti jangan bingung. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Tadi sudah tahu apa itu lamun, sekarang padang lamun. Kemudian yang ketiga, ini ada ekosistem padang lamun. Nah, kemarin pada saat kita belajar terkait dengan mangrove, saya sudah menyampaikan ekosistem itu ada kata kuncinya. Apa? Ekosistem, kata kunci dari ekosistem itu apa pengertiannya? Apa yang kemarin saya sampaikan kaitannya dengan biotik dan abiotik. Kalau biotik itu berarti terkait dengan benda yang hidup atau makhluk hidup, sedangkan yang abiotik berarti terkait dengan lingkungan yang tidak hidup. Itu toh kemarin. Nah, ekosistem itu apa? Kalau untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem padang lamun, berarti kan harus tahu dulu apa itu ekosistem, kemudian nanti padang lamunnya. Kalau tadi kan padang lamun sudah tahu. Nah, sekarang kalau ekosistem padang lamun, kira-kira bagaimana? Mungkin hubungan padang dengan berinteraksi sekitar, laut sekitar. Gimana? Satu-satu dulu, Triski dulu. Ekosistem padang lamun itu kayak interaksi antara padang lamun dengan wilayah sekitar, ekosistem sekitar, dengan laut di sekitarnya itu. Interaksi padang lamun dengan ekosistem sekitar, iya.
itu dengan wilayah sekitar. Dengan wilayah sekitar, dengan lingkungan berarti ya. Ya, Oke, Zaini apa tadi? Jadi, nah ini ada Sama, gambar Bu. sama. Oke, ada gambar. Ini ada padang lamun. Kemudian ini ada biota-biota lain seperti ikan. Kemudian ada penyu, gitu ya. Nah, maka yang dimaksud dengan ekosistem padang lamun adalah ini, interaksi antara padang lamun dengan biota yang hidup di dalamnya dan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi antara si padang lamun itu dengan faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik yaitu kaitannya dengan biota yang ada di sekelilingnya. Sama halnya itu tadi, contohnya yang ada di gambar itu ikan, kemudian penyu. Sedangkan untuk yang lingkungan sekitarnya itu bisa kaitannya dengan suhu, salinitas, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini morfologi dari lamun. Jadi lamun itu terdiri dari akar, kemudian rimpang, dan ada juga daunnya. Jadi masih terlihat mana itu akar, rimpang, dan daunnya masih terlihat. Kemudian rizom atau rimpangnya itu merupakan batang yang terpendam dan merayap secara mendatar dan berluas-luas. Ini ya, mendatar dan berluas-luas, dan biasanya itu ditumbuhi oleh akar. Nah ini, dan tumbuh pula akar. Nah ini bisa dibaca sendiri untuk morfologinya. Ini secara umum ya, tapi untuk nanti yang lebih ke spesifik ke spesies masing-masing, nanti teman-teman bisa di browsing biar lebih tahu contoh-contoh dari tumbuhan lamun. Nah ini ada beberapa jenis daun, bentuk daunnya. Kalau misalnya disatukan di dalam satu gambar itu bentuknya seperti ini. Ada yang berbentuk oval, kemudian ada yang berbentuk memanjang seperti ini. Ini ya, ada empat jenis kalau di gambar ini. Jadi ini bukan satu pohon, ada 4 jenis daun bukan, tapi ini hanya untuk memperjelas saja dalam kita belajar. Jadi dibuat seperti ini. Dalam satu akarnya ada berbeda-beda. Bentuk akarnya berbeda-beda, kemudian juga bentuk daunnya pun berbeda-beda, gitu ya. Nanti jangan bingung bentuk lamun itu, daun lamun tidak hanya memanjang seperti pita saja, tetapi ada juga yang bentuknya oval seperti ini. Kemudian ini untuk daur hidup lamun. Jadi penyerbukannya itu terjadi melalui media air dengan bantuan arus, karena terjadi di dalam air, sehingga pada saat pembuahan atau penyerbukan ini dibantu dengan arus gitu. Atau disebut juga dengan penyerbukan hidrofilos. Nah, karena lamun hidup di dalam air, maka bunganya dipolinasi di dalam air melalui bantuan arus. Jadi dibuahi di dalam air seperti itu. Karena termasuk tumbuhan air, dan lamun ini kan selama hidup itu harus terbenam di dalam air. Beda dengan mangrove. Kalau mangrove kan bisa di darat ya, bisa sepenuhnya tanpa air. Maksudnya kelihatan pohonnya itu tanpa air bisa gitu, karena hidupnya di daerah pasang surut. Kemudian selanjutnya, nah ini manfaat dari lamun. Nah ini saya mengacu pada bukunya dari LIPI terkait dengan keanekaragaman hayati lamun. Ini di Indonesia itu memiliki 12 jenis lamun, dan keanekaragaman hayatinya ini sangat tinggi yang ada di Indonesia. Bagi keanekaragaman hayati ya, di dalamnya ekosistem lamun itu nanti ada ikan, kemudian ada moluska, ada krustase, dan ada echinodermata yang ada di ekosistem lamun. Kemudian manfaat yang kedua terkait dengan kualitas air. Lamun ini dapat membantu mempertahankan kualitas air. Misalnya contohnya ya, kalau di daerah mangrove itu kan substratnya berlumpur. Nah, atau keruh lah katakanlah seperti itu, karena sedimennya banyak gitu ya. Nah, pada saat mau masuk ke arah laut lepas, maka sedimen-sedimen itu akan disaring oleh lamun, sehingga pada saat setelah melewati lamun itu airnya akan tetap bersih atau jernih gitu.
Kemudian yang ketiga, manfaat lamun yang ketiga adalah terkait dengan perlindungan. Jadi mengurangi dampak gelombang pada pantai dan membantu menstabilkan garis pantai, sehingga dapat membantu menstabilkan garis pantai. Kemudian yang keempat, kaitannya dengan ekonomi, dapat digunakan untuk menyokong kehidupan masyarakat seperti untuk makanan, kemudian kaitannya dengan perikanan, bahan baku obat, dan pariwisata. Gitu ya. Pariwisatanya ini bisa juga untuk kaitannya dengan pariwisata edukasi gitu. Nah, ini contoh jenis-jenis lamun yang ada di Indonesia. Ada Marga Haludul, kemudian ada Simodosea, ada Enhalus, ada Thalassia, dan Halopila. Ini nanti contohnya seperti apa, Bu? Gambarnya seperti apa, atau ciri-cirinya seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa browsing-browsing sendiri, biar lebih jelas apa yang diinginkan itu bisa bisa diambil semua, bisa terserap semua. Nanti diketik aja jenis-jenis lamun di Indonesia, atau jenis-jenis lamun, atau spesies lamun, kata kuncinya seperti itu nanti. Nah, ini ada beberapa contoh, langsung ke spesies ya. Enhalus acoroides itu bentuknya seperti ini. Jadi cirinya berukuran paling besar atau daunnya itu bisa mencapai 1 meter panjangnya ya. Panjangnya bisa mencapai 1 meter. Kemudian ada rambut pada rizomnya ini. Ada kayak rambut-rambut gitulah, akarnya seperti rambut-rambut. Kemudian yang kedua ada Halodula pinifolia. Itu bentuknya seperti ini. Jadi daunnya lebih tipis, bukan lebar, lebih intinya dibanding dengan yang Enhalus acoroides itu lebarnya lebih lebar ini, lebih lebar Enhalus. Ya, kalau Halodul ini dia lebih sempit, lebih tipis. Daunnya pipi panjang, berukuran kecil, kemudian satu urat tengah daun jelas, jadi di tengahnya itu terlihat jelas uratnya. Kemudian rizomnya halus, dengan bekas daun jelas menghitam, ujung daun agak membulat. Kemudian ada Enhalus, ada Halodule. Nah, ini ada Halopila ovalis, dan Halopila spinulosa. Jadi bisa diperhatikan di sini sama-sama dari genus Halopila, tapi beda spesies, itu juga beda bentuk apa? Yang terlihat apa ini? Yang paling jelas terlihat perbedaannya beda apa? Daun, Bu. Ya. Daunnya beda, walaupun sama-sama satu genus gitu ya. Nah, kalau yang Halopila ovalis, ciri-cirinya daunnya oval, berpasangan dengan tangkai pada tiap ruas dari rimpang, tulang daun 8 atau lebih. Kemudian permukaan daun tidak berambut. Sedangkan yang Halopila spinulosa, satu tangkai daun yang keluar dari rizom terdiri dari beberapa pasang daun yang tersusun berseri. Jadi kalau ini lebih padat ya, satu tangkainya, satu batangnya itu dia ada daunnya lebih banyak dibandingkan dengan yang Halopila ovalis gitu. Ya, Bu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, jadi saya memakai buku ini, Status Padang Lamun Indonesia 2018, dari Core Map CTI, dari LIPI, Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Menyambung lagi, ini adalah seaweed atau rumput laut. Oke, lanjut. Nah, jadi rumput laut itu kalau di bahasa Inggris kan adalah seagrass, ya kan? Tetapi kalau di dalam biologi terapan ini, kalau seagrass itu khusus untuk lamun. Tetapi kalau rumput laut itu disebutnya seaweed, bukan seagrass gitu ya. Jadi tolong diperhatikan, kalau seagrass itu nama untuk lamun, sedangkan kalau seaweed itu nama untuk rumput laut. Nah, ini contoh dari kalau rumput biasa, rumput di darat itu kan seperti ini. Kemudian ini adalah contoh dari lamun, dan ini contoh dari rumput laut. Rumput laut merupakan tumbuhan tingkat rendah yang tidak memiliki akar, batang, dan daun. Jadi kalau bedanya dengan seagrass atau lamun itu adalah bisa dibedakan. Jadi kalau rumput laut itu secara keseluruhan disebut dengan talus, sedangkan kalau
lamun itu bisa terlihat mana daunnya, mana batangnya, mana akarnya, seperti itu. Untuk morfologinya, aduh ini ketutup. Jadi rumput laut itu tergolong tanaman tingkat rendah, tidak mempunyai akar, batang maupun daun, melainkan hanya menyerupai batang yang disebut dengan talus. Ini saya ambil satu gambar, contohnya satu saja. Secara keseluruhan ini kan ada daun, kemudian ini ada batangnya, kemudian yang terakhir ini ada akar. Tetapi ini tidak, kalau di rumput laut itu tidak bisa disebutkan seperti itu. Beda kalau yang ada di lamun. Kalau lamun boleh. Tetapi kalau rumput laut ini dari atas ini sampai ke sini, sampai bawah ini disebut dengan talus. Ya. Jadi penyebutannya dengan talus, baik itu daunnya maupun batangnya itu disebut dengan talus. Kemudian kalau ini yang menyerupai akar, ini disebut dengan holdfast. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa saya lanjut. Nah, ini klasifikasi dari rumput laut. Jadi rumput laut itu berdasarkan kandungan pigmennya dibagi menjadi 3. Ada alga hijau, kemudian ada alga merah, dan juga ada alga coklat. Nah, kira-kira apa sih kandungan pigmen yang menyebabkan warna-warna itu tadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kalau hijau itu biasanya apa? Pigmennya apa itu kalau hijau? Apa? Kalau di daun warna hijau itu berarti pigmen apa? Klorofil, Ibu. Klorofil. Dari klorofil ya. Jadi kalau yang hijau ini kandungan pigmennya itu biasanya klorofil AB, kemudian apa? Kalau di Rhodophyceae ini alga merah atau rumput laut merah, ini biasanya warna merahnya itu berasal dari fucoxanthin dan phycoerythrin. Itu ada 2. Phycocyanin dan phycoerythrin. Maaf, saya ulangi lagi. Kalau yang klorofil A dan B itu untuk alga hijau atau Chlorophyceae. Sedangkan yang alga merah atau Rhodophyceae itu dari phycoerythrin dan phycocyanin. Sedangkan yang alga coklat atau Phaeophyceae itu dari fucoxanthin. Jadi beda ya. Kalau yang yang alga hijau itu klorofil A dan klorofil B, kemudian yang alga merah Rhodophyceae itu dari phycoerythrin dan phycocyanin. Sedangkan yang alga coklat Phaeophyceae adalah fucoxanthin. Fucoxanthin, klorofil A dan C. A dan B. Oh, yang coklat. Yang coklat hanya fucoxanthin. Oh. Gitu. Iya. Nah, ini juga termasuk warna-warna ini juga ada hubungannya dengan hidupnya, atau kalau kemarin di mangrove itu zonasinya yang paling depan itu dekat dengan laut apa, yang paling belakang apa gitu ya. Nah, kalau di rumput laut ini yang paling dekat dengan daratan atau yang masih kedalamannya tidak terlalu dalam itu adalah alga hijau. Jadi nanti setelah alga hijau, alga merah, setelah alga merah baru alga coklat. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang contoh dari alga hijau, misalnya di sini ada Caulerpa sp. Kalau yang ini Caulerpanya jenis Lentilifera. Nah, ini biasanya dibuat sebagai makanan untuk salad. Kalau dulu saya di daerah Jepara itu bisa dibuat pecel atau bisa dibuat salad. Gini, jadi kalau misalnya dimakan itu di mulut itu kayak butirannya itu kayak meledak-ledak gitu, kayak makan permen yang biasa beli mungkin di supermarket gitu ya, yang di mulut kalau kena liur tuh langsung pecah-pecah gitu, langsung meledak-ledak. Itu rasanya juga hampir sama dengan ini dan seger gitu. Iya, bisa dibuat pecel, bisa dibuat salad. Ya kayak sayur biasa, cuma kan sensasi makannya yang beda gitu, karena ada bulet-buletnya tuh loh.
Kalau di Iya, iya. sana di nama lokalnya itu biasanya Latoh namanya. Kalau di daerah Jepara ya biasanya kan beda lokasi, beda penamaan. Tapi kalau di daerah Jepara itu namanya Latoh atau anggur laut gitu. Dan ini juga Kaulerpa ini ada yang ukurannya besar juga. Cuma yang ukurannya besar itu kalau misalnya dimakan dalam jumlah banyak itu bisa menyebabkan kayak apa ya namanya kayak Halusinasi. kayak mabuk. Iya, Iya. kayak mabuk gitu loh. Yang lebih aman itu yang ukurannya ini kecil, mikro. Oke. Kemudian ini yang Gracilaria sp, contoh dari rumput laut merah. Gracilaria itu merah. Tapi warnanya sama yang coklat hampir sedikit sama ya. Hampir sama, iya. Gimana? Kemudian nanti ini ya, kalau pada saat teman-teman mau identifikasi itu harus punya buku identifikasi. Jadi kalau ada buku identifikasi, otomatis kan bisa melihat ciri-cirinya seperti apa gitu. Jangan asal oh ini warnanya coklat, berarti ini masuk ke alga coklat. Jangan seperti itu, tapi harus ada datanya, harus ada referensinya gitu. Harus ada pedomannya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada sargasum. Nah, sargasum ini contoh dari rumput laut coklat. Dan sargasum ini sudah ada yang membuatnya sebagai teh. Jadi daunnya itu dikeringkan kayak daun melati itu loh, seperti itu. Jadi nanti teh sargasum. Sekarang setiap rumput laut memiliki karakteristik habitat yang berbeda. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, secara singkat tadi. Kalau alga hijau itu banyak dijumpai di daerah pasang surut dan di daerah genangan yang dangkal, jadi masih dangkal, sehingga sinar matahari itu masih banyak, masih didapatkannya itu masih berlimpah, seperti itu. Sedangkan kalau alga merah, ini biasanya tumbuhnya di belakangnya alga hijau, jadi mengarah ke arah laut, bukan ke arah darat, gitu ya. Ke arah laut, tersebar mulai dari daerah intertidal sampai dengan rataan terumbu karang, dan biasanya berasosiasi dengan jenis rumput laut lain. Nah, makanya tadi saya tanya ke Naval ya, rumput laut ditemukannya di daerah apa? Apakah sendirian ataukah di daerah terumbu karang atau lamun gitu. Nah, jawabannya itu rumput laut ini tumbuhnya berdampingan dengan ekosistem lain. Jadi di lamun juga ada, kemudian di terumbu karang itu juga ada, menempel di situ juga ada. Iya, gitu ya. Kemudian untuk yang alga coklat ini umumnya ditemukan di daerah terumbu karang yang berhadapan langsung dengan samudra. Jadi lebih ke arah laut lagi. Jadi lebih kedalamannya lumayan lebih dalam dibanding dengan alga merah gitu. Yeah. Nanti untuk kaitannya dengan seberapa dalam itu tergantung dari perairan itu. Kalau perairannya masih jernih ya mungkin sampai 10 meter masih ada. Tetapi kalau perairannya keruh 1 meter pun mungkin jarang ditemukan gitu ya. Ini kaitannya dengan kondisi faktor lingkungan. Oke. Kemudian manfaatnya. Manfaat dari rumput laut ini secara garis besar. Yang pertama sebagai produsen utama dalam rantai makanan di laut, karena sebagai tumbuhan ya, tumbuhan itu kan biasanya produsen utama. Kemudian sebagai sumber makanan alternatif, ini kalau dimanfaatkan oleh manusia bisa tadi sebagai sayuran atau sebagai agar-agar, kan rumput laut ini juga salah satu bahan untuk membuat agar-agar. Ya, Kemudian yang ketiga sebagai bahan baku industri, kosmetik, obat, dan kertas. Oke. Kemudian yang keempat sebagai sumber bioenergi, biofuel, bioetanol, biodiesel, dan biogas. Kalau ini nanti teman-teman bisa browsing lagi apa sih manfaatnya rumput laut sebagai biofuel itu, bioenergi itu caranya bagaimana, caranya memanfaatkan itu bagaimana gitu. Nanti teman-teman bisa browsing lebih detail ya kalau pengen tahu terkait dengan itu. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Silakan prepare untuk kuliah selanjutnya. Selamat siang, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.